Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan masuk pada materi baru di kompetensi dasar 3.4 yaitu tentang virus. Nah, virus pasti tidak asing lagi ya buat kalian karena saat ini juga kita sedang mengalami pandemi dikarenakan virus uh, COVID-19 atau disebut juga dengan coronavirus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah penemuan virus dan bagian-bagian virus. Nah, sejarah virus. Virus merupakan suatu partikel yang masih diperdebatkan statusnya, apakah ia termasuk makhluk hidup atau benda mati. Virus dianggap benda mati karena virus dapat dikristalkan. Sedangkan virus dikatakan benda hidup karena virus dapat memperbanyak diri atau replikasi di dalam tubuh inang. Virus merupakan organisme non-seluler karena ia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak bisa membelah diri. Penyelidikan tentang objek-objek berukuran sangat kecil dimulai sejak ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Perkembangan mikroskop ini mendorong berbagai penemuan di bidang biologi, salah satunya partikel mikroskopik yaitu virus. Nah, ada beberapa orang yang merupakan penemu virus. Yang pertama itu ada Adolf Meyer. Dia meneliti mengenai penyebab penyakit mozaik pada tembakau yang menyebabkan pertumbuhan tembakau menjadi terhambat dan daunnya belang-belang. Mayer menemukan bahwa penyakit mozaik menular ke tanaman tembakau lain ketika ia menyemprotkan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit ke tanaman tembakau yang sehat. Kemudian ada Dmitri Ivanovsky yang mencoba menyaring getah tanaman yang sakit dengan filter bakteri sebelum disemprotkan ke tanaman sehat. Hasilnya tanaman sehat tetap tertular. Kemudian ada Martinus W. Beijering. Dia menemukan bahwa partikel itu dapat bereproduksi pada tanaman tapi tidak pada medium pertumbuhan bakteri. Dia menyimpulkan bahwa partikel itu hanya dapat hidup pada makhluk hidup yang diserangnya. Kemudian ada Wendell M. Stanley. Itu ia berhasil mengkristalkan partikel mikroskopik lalu dinamai dengan TMV atau tobacco mosaic virus. Nah, kemudian kita masuk pada struktur virus. Nah, struktur virus utama adalah asam nukleat yang dapat berupa RNA atau DNA. Asam nukleat ini dikelilingi oleh subunit protein yang disebut kapsomer. Susunan kapsomer tersebut membentuk mantel dinamakan kapsid. Nah, kapsid dan asam nukleat virus dinamakan nukleokapsid. Beberapa virus memiliki struktur yang lebih kompleks seperti adanya pembungkus khusus berupa membran. Membran yang menyusun virus merupakan membran lipid bilayer dan protein. Biasanya glikoprotein. Beberapa virus memiliki struktur yang lebih kompleks. Virus yang strukturnya paling rumit adalah virus bakteriofag. Misalnya bakteriofag T4 yang menyerang bakteri Escherichia coli. Virus ini memiliki ekor yang merupakan struktur kompleks. Ekor T4 disusun oleh lebih dari 20 macam protein dan kepalanya disusun oleh beberapa protein lainnya. Nah, kita masuk pada ciri-ciri virus. Nah, virus memiliki ciri mirip dengan organisme parasit obligat, yaitu hanya dapat berkembang biak dalam sel hidup. Namun virus hanya memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi dan tidak melakukan aktivitas metabolisme di dalam tubuhnya. Virus tidak bergerak, tidak membelah diri, tidak dapat diendapkan dengan sentrifungsi biasa dan tidak dapat dikristalkan.
Berikut merupakan struktur virus secara umum, yaitu virus itu bersifat aseluler, ukuran tubuhnya berkisaran antara 20 sampai 300 milimikron, memiliki salah satu macam asam nukleat RNA atau DNA saja, umumnya berupa hablur atau kristal. Bentuk virusnya ini bervariasi. Nah, ini merupakan bagian-bagian virus. Nah, bagian-bagian virus ini ada kapsid, kepala, isi lempengan dasar, leher, dan juga serabut ekor. Nah, kapsid adalah lapisan pembungkus tubuh virus yang tersusun atas protein. Isi itu terdapat di sebelah dalam kapsid berupa materi genetik molekul pembawa sifat keturunan, yaitu DNA atau RNA. Bagian kepala itu berisi DNA, RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Bagian leher itu berfungsi untuk menghubungkan bagian kepala dan ekor. Bagian lempengan dasar berfungsi untuk memperkuat peletakan virus pada inangnya dan terdapat jarum penusuk. Kemudian bagian serabut ekor itu merupakan bagian yang berupa jarum dan berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Nah, untuk replikasi virus itu ada 2 fase ya, itu ada fase siklus lisogenetik dan fase litik atau siklus litik. Nah, fase siklus lisogenik itu ada 4 tahap, yaitu tahapan adsorpsi, tahapan penetrasi atau injeksi, tahapan penggabungan, dan tahapan pembelahan sel. Kemudian pada siklus litik ada 5 fase, yaitu ada adsorpsi, penetrasi atau injeksi, sintesis, perakitan, dan lisis atau pelepasan. Nah, klasifikasi virus berdasarkan jenis inang yang diinfeksi, contohnya itu tobacco mosaic virus, yaitu sejenis virus yang menyerang daun tembakau. Kemudian ada potato yellow draft virus, yaitu virus yang menyerang pada kentang. Kemudian virus hewan itu contohnya virus rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies pada anjing. Kemudian virus NCD yaitu menyebabkan penyakit tetelo pada unggas. Virus pada manusia seperti virus polio, influenza, hepatitis, AIDS, SARS, dan flu burung. Kemudian saat ini yang sedang berkembang yaitu adalah virus COVID-19 atau virus corona. Kemudian virus bakteri yaitu Bacteriophage T4. Kemudian berdasarkan jenis asam nukleat yang dikandung oleh virus RNA contohnya itu virus influenza, virus HIV, coronavirus, virus H5N1 yang itu menyebabkan flu burung, virus DNA seperti poxavirus, herpes virus, dan adenovirus. Kemudian peranan virus itu ada yang menguntungkan, kemudian ada peranan virus yang merugikan. Nah, peranan virus yang menguntungkan yaitu dapat digunakan untuk mengobati penyakit penular, itu dikarenakan semakin berkembangnya rekayasa genetika. Kemudian peranan virus yang merugikan yaitu dapat menyebabkan penyakit pada hewan, penyakit pada tumbuhan, dan penyakit pada manusia. Lalu apa saja macam-macam vaksin untuk mencegah virus? Nah, yang pertama kalian harus tahu dulu apa itu vaksin. Nah, vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme berbahaya yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan pada manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen. Dengan demikian, bahan dasar membuat vaksin tentu memerlukan mikroorganisme baik virus maupun bakteri. Nah, jenis-jenis vaksin itu ada vaksin BCG, itu digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit tuberkulosis. Kemudian ada vaksin polio
itu diberikan pada anak yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit polio. Kemudian vaksin hepatitis B itu digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis B. Kemudian vaksin campak itu diberikan pada bayi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit campak. Kemudian ada vaksin DPT-HB yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B. Kemudian ada vaksin MMR, itu berfungsi sebagai pencegah penyakit cacar air. Kemudian ada vaksin virus corona, itu ada beberapa jenis ya, itu digunakan untuk mencegah penyakit virus corona. Nah, setelah ini akan Ibu berikan tugas mengenai virus. Kalian akan membuat poster tentang virus yang nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Oke, jika ada pertanyaan kita boleh diskusi lewat WA Group. Selamat pagi.